Organisasi yang berhasil dan sukses adalah organisasi yang kegiatannya dikerjakan oleh individu yang berkualitas dan berkompeten. Tentunya, mengelola berbagai macam individu dari latar belakang yang berbeda menjadi tantangan bagi manajer untuk mengelola dan mengatur agar output kerja yang dihasilkan efektif dan efisien. Menumbuhkan semangat kerja dengan motivasi agar individu tersebut memiliki kinerja yang baik. Serta gaya kepemimpinan pun mempengaruhi dalam mengelola perusahaan yang di dalamnya terdapat berbagai macam individu yang ada. Manajer harus teliti dan jeli dalam memotivasi serta menerapkan kepemimpinan yang tepat dalam kegiatan perusahaan tersebut. Pada bab ini, kami akan membahas mengenai motivasi dan memimpin organisasi lintas budaya. Kami mahasiswa Wila dari kelompok 2, kelas manajemen reguler dengan mata kuliah manajemen lintas budaya. Dosen pengajar kami adalah Riset Motivasi Silang Budaya. Stephen P. Robbins dalam bukunya Perilaku Organisasi edisi 12 buku 1 mendefinisikan motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Pemberian motivasi kepada para pekerja di bisnis internasional sangat berbeda, tergantung latar belakang budaya atau perilaku dari individu-individu tersebut. Teori-teori motivasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, teori-teori dini atau awal tentang motivasi, yang meliputi hierarki teori kebutuhan, teori X dan teori Y, dan teori dua faktor. Yang kedua, teori kontemporer tentang motivasi. Teori ini menggambarkan kondisi pemikiran saat ini dalam menjelaskan motivasi karyawan, yang meliputi teori kebutuhan David McClelland dan teori evaluasi kognitif, makna pekerjaan. Pekerjaan dalam arti luas adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan dalam arti sempit, istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan uang bagi seseorang. Sebenarnya, perbedaan budaya kerja adalah hal biasa, selama kita mampu beradaptasi dengan hal tersebut. Sebagai contoh, Jepang memiliki prinsip kerja di mana keberhasilan atas suatu pencapaian adalah hasil kerja tim, bukan individu. Sedangkan di Jerman, cenderung lebih individualis, mengetahui porsi kerja masing-masing, dan mereka akan fokus dengan dirinya. Kemudian, untuk prinsip kerja di Amerika, lebih menghindari bekerja ketika akhir pekan. Motivasi dalam konteks internasional. Apresiasi terhadap perbedaan individu menjadi langkah awal yang penting dalam memahami cara manajer agar lebih memotivasi karyawannya untuk mencapai sasaran organisasi. Kebanyakan, pendekatan teoritis modern tentang motivasi dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama, model motivasi berbasis kebutuhan. Yang kedua, model motivasi berbasis proses. Dan yang ketiga, model penguatan. Peran pemimpin multibudaya. Perilaku setiap anggota kelompok budaya tergantung pada sejarah orang-orang atau individu dalam kelompok masyarakatnya. Pemimpin ragam budaya sejati adalah pimpinan yang inovatif, yang menjadi komunikator dan negosiator antar budaya yang efektif dalam berbagai lingkungan masyarakat. Berikut ini adalah ciri-ciri pemimpin dalam perusahaan multinasional atau multibudaya pemimpin. Yang pertama, berpikir melampaui persepsi lokal, siap untuk mengganti dengan pemikiran baru dan membuang pemikiran lama, menciptakan kembali norma-norma dan praktek budaya dengan hal yang baru, memprogram kembali peta dan bangunan mental mereka, menciptakan sinergi budaya kapan dan di mana saja, dan terbuka serta fleksibel dalam menghadapi orang-orang yang beragam budaya. Riset kepemimpinan silang budaya. Untuk mempelajari lebih banyak tentang kepemimpinan internasional, tim penelitian dunia telah melakukan serangkaian penelitian di bawah pimpinan umum dari proyek Global atau Global Leadership and Organizational Behavior Research Project. Global mengidentifikasi 6 perilaku pimpinan yang dapat diamati dan dinilai dalam berbagai budaya. Perilaku-perilaku tersebut adalah: yang pertama, kepemimpinan karismatik atau berbasis nilai, yaitu
kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, meningkatkan kinerja yang tinggi, termasuk menjadi visioner, pencapaian dari diri sendiri, terpercaya, tegas, dan berorientasi pada kinerja. Yang kedua, kepemimpinan berorientasi pada tim, yaitu menekankan pada pembentukan tim dan terciptanya rasa tujuan bersama, termasuk melakukan kolaborasi, diplomatis, dan mampu secara administratif. Ketiga, kepemimpinan partisipatif, yaitu sejauh mana pemimpin mengikut sertakan yang lain dalam pengambilan keputusan menjadi lebih partisipatif dan tidak autokrat. Keempat, kepemimpinan berorientasi kemanusiaan, yaitu menjadi pendukung, penuh perhatian, penyayang, dermawan, menunjukkan kesederhanaan, dan sensitivitas. Kelima, kepemimpinan otonom, yaitu mengacu pada independen dan individualis, otonom dan unik. Dan yang terakhir, kepemimpinan perlindungan diri, yaitu termasuk perilaku yang berkeinginan untuk memastikan keselamatan dan keamanan pemimpinan dan kelompok, termasuk menjadi berpusat pada diri sendiri, sadar akan status yang dimiliki, menginduksi konflik, dan melindungi diri sendiri. Kepemimpinan kontingensi. Studi kepemimpinan jenis ini memfokuskan perhatian pada kecocokan antara karakteristik watak pribadi pemimpin, tingkah laku, dan variabel-variabel situasional. Terdapat 3 teori mengenai kepemimpinan kontingensi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori Fiedler. Teori atau model kontingensi ini sering disebut teori situasional karena teori ini mengemukakan kepemimpinan yang tergantung pada situasi. Model atau teori kontingensi Fiedler melihat bahwa kelompok efektif tergantung pada kecocokan antara gaya pemimpin yang berinteraksi dengan kesesuaian situasi. 2. Teori Petkohl. Petkohl teori atau model arah tujuan ditulis oleh House menjelaskan kepemimpinan sebagai keefektifan pemimpin yang tergantung dari bagaimana pemimpin memberi pengarahan, motivasi, dan bantuan untuk pencapaian tujuan para pengikutnya. Yang ketiga, teori Fromm dan Newton. Leader Participation Model ditulis oleh Fromm dan Newton pada tahun 1973. Model ini melihat teori kepemimpinan yang menyediakan seperangkat peraturan untuk menetapkan bentuk dan jumlah peserta pengambil keputusan dalam berbagai keadaan. Teori Newton dan Fromm mengemukakan bahwa kepuasan dan prestasi disebabkan oleh perilaku bawahan yang pada gilirannya dipengaruhi oleh perilaku atasan, karakteristik bawahan, dan faktor lingkungan. Kepemimpinan internasional yang efektif. Kepemimpinan multibudaya merujuk pada upaya memberdayakan setiap komponen manusia yang multibudaya untuk terlibat dan bertanggung jawab sebagai pencapaian tujuan, atau dengan kata lain, sebagai pemimpin yang mampu menyesuaikan dan menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi, budaya, kondisi, lingkungan yang beragam. Kesimpulan dari bab ini adalah kepemimpinan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan berorganisasi. Banyak gaya kepemimpinan dapat dipilih untuk kemudian diterapkan oleh seorang pemimpin dalam organisasi yang dipimpinnya. Motivasi merupakan dorongan yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk bersemangat melakukan sesuatu. Dalam bisnis internasional, manajemen menghadapi tantangan dalam memotivasi karyawannya untuk mengembangkan produk baru dan memperbaiki pelayanan konsumen. Sehingga, motivasi menyebabkan seseorang memilih perilaku tertentu, bukannya beberapa perilaku lainnya. Di dalam kepemimpinan multikultur ini, lebih ditujukan kepada budaya pemimpin yang berbeda dengan pengikutnya. Maka, kepemimpinan multikultur merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi dan memotivasi anggota grupnya yang berbeda budaya dengan sengaja dan tidak seimbang menuju sasaran yang diterapkan dengan mempertimbangkan pengetahuan dan sistem makna dari budaya yang berbeda di dalam suatu grup.